Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mata kuliah Teori Kepribadian bermateri menjelaskan teori behavioristik dengan beranggotakan saya sendiri, Vida Setiasih, Gita Firanda, Habib Sukma Wijaya, Ihsan Yuda Hambali, Intan Ramadianti Waluyo, dan Irfan Yahya. Ivan Petrovich Pavlov tahun 1849 sampai 1936. Ia lahir di Rusia pada tanggal 14 September 1849. Ia mengungkapkan bahwa dengan menerapkan strategi ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Pavlov mengadakan percobaan laboratorisi terhadap anjing. Dengan percobaan ini, anjing diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Contoh percobaan pada manusia adalah bel bunyi di kelas untuk menanda bahwa waktu tanpa disadari menyebabkan proses penandaan sesuatu terhadap bunyi-bunyi yang berbeda dari pedagang makanan, bel masuk, dan antrian di bar. Dari contoh tersebut diterapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak disadari dikendalikan oleh stimulus dari luar. Menurut teori ini, proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Yang terpenting teori ini adalah adanya latihan dan pengulangan. Kelemahannya ialah hanya terjadi secara otomatis, keaktifan dan penundaan pribadi dihiraukan. Menurut Skinner, tujuannya ialah meramal, mengontrol tingkah laku. Pada teori ini, guru sering memberi penghargaan, hadiah, atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Teori ini disebut juga dengan operan conditioning. Operan conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operan yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip belajar Skinner adalah hasil belajar harus segera diberitahukan pada siswa, jika salah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pembelajaran digunakan sebagai sistem modul. Dalam bentuk proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri, tidak digunakan hukuman. Untuk itu lingkungan perlu diubah untuk menghindari hukuman. Tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah, dan sebaiknya hadiah diberikan dengan digunakannya jadwal variabel rasio reinforcer. Dalam pembelajaran digunakan shipping. Bandura meneliti beberapa permasalahan yang berkaitan dengan psikologi. Salah satunya ialah kenakalan remaja. Menurutnya, lingkungan memang membentuk perilaku, oleh karena itu, konsep ini disebut determinisme resiprokal. Determinisme resiprokal yaitu proses di mana dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Ia melihat bahwa kepribadian merupakan hasil dari interaksi tiga hal, yakni lingkungan, perilaku, dan proses psikologi. Proses psikologi itu berisi kemampuan untuk menyelaraskan berbagai citra atau image dalam pikiran dan bahasa. Dalam teorinya, Albert Bandura menekankan dua hal penting yang dianggapnya sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia, yaitu observasional atau modeling, yang lebih dikenal dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, dan regulasi diri atau personality psikologi. Implikasi teori kepribadian behavioristik terhadap bimbingan konseling. Implikasi behavioristik merupakan tipe pendekatan yang mementingkan perilaku atau gejala yang tampak. Dengan menentukan gejala psikologis berdasarkan gejala-gejala yang dikumpulkan, tujuan utama dari implikasi behavioristik adalah mengusahakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar, menghapus perilaku maladaptif,
dan memperkuat tingkah laku yang diinginkan. Tingkah laku manusia dapat dipelajari ketika manusia berinteraksi dengan lingkungannya melalui belajar, yaitu pembiasan klasik di mana stimulus menghasilkan satu respon. Pembiasan operan yakni satu stimulus menghasilkan banyak respon. Pembiruan yaitu orang yang tidak membutuhkan reinforcement agar bisa bertingkah laku tetapi malah meniru. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.